البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-babur rabi', bab di sebagian riwayat, di sebagian naskah babun la yatawaddau minasyakki hatta yastayqin. Tidak perlu berwudu disebabkan karena merasa ragu sehingga dia merasa yakin. Maksudnya bagaimana? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah apabila seseorang sudah berwudu, jelas dia tahu dia berwudu, dia merasa, tadi sudah wudu, sudah jelas. Kemudian seperti perutnya mengalami sesuatu atau macam ada yang menyentuh aja di apa itu lubang belakang ini, sudah keluar angin kah? Belum jelas. Nah, selama masih ragu-ragu, maka tidak perlu berwudu lagi sehingga terbentuk keyakinan, jelas ada bau busuk, mungkin bau kentut, dan ini nggak ada orang lain, misalkan atau ada suara dan sebagainya, atau memang jelas oh ini saya kencing, oh berarti jelas sudah batal, barulah secara yakin wudunya batal, baru berwudu. Tapi selama masih ragu-ragu tidak perlu. Ini bagian dari keringanan syariat Islam, tidak perlu kita was-was lalu diperdaya oleh syaitan. Setiap saat merasa ragu lalu wudu lagi, habis selesai wudu lalu ragu lagi, tak perlu itu. Baik. Kita baca hadisnya, al haditsus sabi' wa tsalasun ba'dal mi'ah, 137. Haddatsana Ali, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab wa an Abbad bin Tamim an ammi annahu syaka, berarti hadis dari Pak Haji Abbad bin Tamim, annahu syaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Ada seorang lelaki, hunya di sini annahu, ini dhamir sya'an, tak perlu diartikan sesungguhnya dia atau bahwasanya dia, tak perlu. Karena apa? Fa'il dari syaka itu ar-rajulu. Ada seorang lelaki yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat lelaki ini? Alladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi shalah, yaitu dihayalkan pada dirinya bahwasanya dia mendapatkan sesuatu di dalam sholat. Bukan maksudnya mendapatkan sesuatu, dapat rezeki banyak atau apa, bukan. Jelas Nabi paham, maksudnya merasa ragu terkait dengan kesahihan wudunya. Ini wudunya sudah batalkah? Belum batal. Faqal la yanfatilu au la yansorifu, dia tidak perlu untuk keluar menoleh, tidak perlu juga berpaling dari sholatnya hatta yasma'a sauta, sehingga dia mendengar suara. Jelas maksudnya paham, bukan maksudnya suara istri panggil-panggil atau anak menangis, maksudnya suara yang terkait dengan pertanyaannya itu, kentut. Au yajidariha, atau mendapatkan bau, jelas maksudnya ya bau kentut, bukan bau-bau es krim kah, bukan itu. Atau bau apa itu, petai. Oh iya. Hah? Itu yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, fusaun au durata. Iya, kentut yang apa itu tidak ada suara atau kentut yang ada suara. Iya. Boleh juga. Marah nanti dia. Pak, saya sudah membaiki exhaust. Wah, ya sudah lah. Exhaustnya sudah baik dah. Tak macam apa itu orang trompet ya. Baik. Di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari guru yang termasuk paling beliau takuti, yaitu Ali. Takut tapi maksudnya segan, yaitu merasa dirinya kecil dibanding gurunya yang ini. Ini Ali ibnul Madini, Ali bin Abdullah bin Ja'far al-Madini al-Basri. Beliau Abul Hasan, siqatun sabtun imam fi ilalil hadis, luqiba bi hayyatil wadi. Julukannya adalah ular lembah. Karena apa? Saking kuatnya beliau dalam masalah penyakit hadis. Tahu, oh ini dohir hadisnya
sahih, tapi tak, sebenarnya rawi yang ini keliru, saya tahu dia misalkan, atau saya tahu riwayat dia terhadap gurunya dalam case ini keliru, saya tahu dia punya salah 3 dari 1000 hadis yang dia miliki dari gurunya. Ini kedalaman yang hebat sekali. Nah, dikatakan sebagai ular lembah Ali Ibnul Madini. Makanya Bukhari mengatakan mastasghartu nafsi li ahadin mastasghartu nafsi li Ali. Belum pernah saya merasa diri saya kecil di hadapan siapapun kecuali di hadapan Ali, ini Ali Ibnul Madini. Baik. Qal haddatsana Ali bin Madini itu Abdul Hasan. Haddatsana Sufyan. Ali kalau meriwayatkan dari Sufyan, ini Sufyan bin Uyainah. Guru dari Imam Ahmad, guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Al-Humaidi dan yang lainnya. Nah, ini Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad Al-Hilali Al-Makki, Imam Makkah. Baik. Dan beliau termasuk apa? Sabtun fi Zuhri. Ya, ini meriwayatkan dari Az-Zuhri. Haddatsana Zuhri. Zuhri terulang ya. Banyak sekali riwayatnya itu. Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Al-Madani Asy-Syami imamun bila mudafa'ah. An Sa'id bin Al-Musayyab, meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab Abu Muhammad. Sa'id bin Al-Musayyab ibni Hazan Al-Mahzumi Al-Qurashi, dijuluki sebagai apa? Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya Tabi'in. Walaupun jelas yang khairut Tabi'in adalah Uwais Al-Qarni, tapi ini Sa'id tatkala riwayatnya banyak sekali dan menjadi salah satu rujukan terbesar, dikatakan Sayyidut Tabi'in, dan beliau salah satu fuqaha Madinah Sab'ah, dan dijuluki sebagai rawi atau Umar, yang paling banyak meriwayatkan dari Umar ibn Khattab. Sampai-sampai anaknya Umar, siapa itu? Abdullah, kalau ditanya masalah bagaimana keputusan-keputusan Umar, maka beliau mengatakan tanya saja kepada Sa'id bin Musayyab itu. Baik, wa an Abbad bin Tamim. Ini an berarti apa? Az-Zuhri punya 2 guru. Yang satu Sa'id bin Musayyab, yang satunya adalah Abbad bin Tamim. Baik, ini Abbad bin Tamim, ini beliau adalah An-Najjari Al-Ansari. Kunyahnya wallahu a'lam, belum ditemukan di mana-mana. Di Tahdzib tidak ditemukan, yang lain juga tidak. Wallahu a'lam. Beliau siqatun sabat. Meriwayatkan dari pakciknya An Ammih. Pakcik beliau ini adalah Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini An-Najjari Al-Ansari. Dan beliau ini yang bekerja sama istilahnya dengan Wahsy untuk membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Kalau Wahsy dengan tombaknya, sementara ini Abdullah bin Zaid bin Asim beliau menggunakan pedangnya. Abdullah bin Zaid bin Asim meriwayatkan hadis wudu. Ini yang di hadapan kita, masalah wudu dan yang lain-lain. Adapun Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini yang meriwayatkan hadis tentang, yaitu mimpi tentang azan. Jadi ada 2 Abdullah bin Zaid dari kalangan orang-orang Ansor. Yang di hadapan kita Abdullah bin Zaid bin Asim bicara masalah wudu. Adapun kalau Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi ini bicara masalah azan. Baik, Abu Muhammad Abdullah bin Zaid bin Asim. Yaitu ada seorang lelaki yang dia mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dihayalkan pada dirinya dia mendapati sesuatu dalam sholat. Baik, ini boleh jadi gangguan dari setan sebagaimana dalam hadis yang lain. Hadis siapa itu kalau tak salah? Siapa itu? Sahabat yang dari Taif itu, Utsman ibnu Abil As kalau tak salah, dari Taif, yang selalu mengeluh dalam sholatnya. Beliau merasa tidak berakal, selalu diganggu oleh setan, berpikir ke sana kemari. Maka Rasulullah mengatakan itu khinzab, setan yang namanya khinzab. Maka bacalah ta'awudz, meludahlah ke kiri 3 kali dan sebagainya. Memang selalu mengganggu kita. Oh, kok sudah batal kok, biar kita jadi bilnya jadi habis banyak, suka berwudu sehingga jadi basah, waktu habis. Banyak orang yang mengalami was-was ini dari syaitan. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira, yaitu selama tidak ada bukti yang jelas, maka jangan kita terima bisikan syaitan tadi.
Makanya Rasulullah mengatakan layan fatilu au layan sorifu. Dalam riwayat yang lain pakai nahi. Layan fatil au layan sorif. Ini au di sini lisyak. Siapa yang ragu? Kata Al-Hafidz, dohirnya yang ragu Ali ibnul Madini. Tetap terkadang seseorang boleh jadi lupa karena seluruh murid yang meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah semuanya mengatakan layan sorif. Tidak ragu dengan tidak memakai lafaz layan fatil. Ali ragu-ragu dulu. Sufyan mengatakan layan fatil kah layan sorif, maknanya berdekatan aja. Jangan menoleh, jangan berpaling, jangan membatalkan sholat. Hatta yasma'a sauta, sehingga orang ini mendengar suara, yaitu suara kentut. Au yajidariha, atau mendapatkan bau. Apakah hanya dua ini saja? Mungkinkah ada bukti yang lain? Boleh, mungkin saja. Al-Hafidz di dalam Fathul Bari mengatakan yang Rasulullah sebutkan ini contoh bayinah, yaitu adanya suara kentut atau berupa bau kentut itu. Ini bayinah jelas. Maka apabila bayinahnya jelas, maka barulah engkau berwudu lagi. Tapi selama bayinah belum jelas tak perlu. Kata Al-Hafidz ini sekedar contoh. Maka bukti apapun yang jelas, yang mampu untuk mendatangkan keyakinan, maka dia juga posisinya seperti suara atau bau. Mungkin kita tidak mendengar, mungkin juga kita tidak mencium bau karena mungkin telinga kita sedang ada gangguan, atau mungkin hidung kita sedang selsema. Tapi teman kita di samping kita sudah pingsan. Nah, ya sudah, buktinya jelas itu. Bukan pingsan sih ya. Sudah marah-marah, engkau kentut banyak tadi. Makan apa kok? Makan tak tahu lah, engkau makan apa aja. Nah, kalau sudah ada orang komplain, walaupun kita sendiri belum mendengar apa-apa, belum mencium apa-apa, sudah kita wudhu saja. Kalau dohirnya memang kita yang berbuat, bukan orang lain. Baik. Nah, dari sini terbentuk kaidah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al-Id dan lain-lain, yaitu apa? Al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang dengan keraguan. Apa yang kita yakini di sini, yaitu kita sudah wudu. Kan tadi kita sudah berdiri, lalu pergi ke tempat air, kemudian kita mungkin membuka pipe atau mengambil air, kemudian kita basuh muka, tangan, dan seterusnya. Itu jelas. Maka ini dikatakan al-yakin. Sementara yang berikutnya dalam merasa perut kita ada apa-apa, itu belum jelas untuk mengatakan bahwasanya wudu telah batal. Nah, selama belum jelas, maka yang kita yakini tadi tidak boleh dibatalkan. Ini masuk dalam kaidah usuliyah, al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan, sesuatu yang diyakini itu tidak hilang dengan sesuatu yang semata-mata dia adalah keraguan. Karena bayinah tidak boleh dibatalkan dengan semata-mata asyak. Sesuatu yang bayin, yang jelas, tak boleh dibatalkan dengan keraguan. Sudah jelas kita lihat ini matahari, tapi mungkin karena banyak was-wasa, setan membisikkan, jangan-jangan engkau salah tengok. Oh ya betul juga ya, jangan salah tengok. Ya itu tak perlu kita ikut setan. Jelas kita lihat sendiri itu matahari lah, nampak sekali itu. Nah, ini sesuatu yang jelas, tak perlu dibatalkan karena keraguan-raguan. Baik, disebutkan di dalam biografi Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, orang semakin tinggi ilmunya, semakin kuat agamanya, cabaran semakin besar. Setiap kali beliau selesai wudu, itu setan mengganggu dengan bisikan-bisikan. Batal kut, tadi batal kut, macam sudah kentut. Nah, maka beliau tahu ini selalu saya diganggu, sudah terlalu sering diganggu. Maka beliau mengajak bicara setannya. Kalau engkau datangkan bayinah, bawa sini. Kalau tidak, maka saya ini sudah yakin tadi saya wudu, tak pernah lagi. Habis itu setan datang, tak berani datangkan bayinah karena tak ada bayinah memang. Ini berani mengajak bicara itu, jangan ditaati setannya tadi. Bayyilahuna. Adapun kalau yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu memang musibah. Di dalam kitab itu? Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaiton. Ada orang yang selalu diperhamba oleh setan, yaitu dipermainkan. Ada was-wasa, diingatkan tak perlu ragu, Anda tadi sudah wudu bersama kami dan Anda belum batal, sudah sholat aja. Tak, ini memang saya ragu tapi sebenarnya saya batalkan saja. Ini dipaksa sebelum wudu lagi dia paksa biar habis sekalian gasnya. Setelah itu wudu, habis itu ragu lagi, dipaksa-paksa kentut biar jelas batal. Akhirnya yang keluar benda lain, kata Ibnu Qayyim.
Nah itu juga takbirnya banyak kali. Sampai apa? Imamnya sudah rukuk, dia masih apa? Allahu Akbar. Batal. Nawa itu usolli, Allahu Akbar. Akhirnya mengganggu orang. Iya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.